Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan, mohon izin rekan-rekan. Izin memperkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dan kelompok kami untuk memaparkan review dari sebuah jurnal tentang prinsip-prinsip perencanaan pembangunan wilayah pedesaan. Di sini saya Aditya Oktavianto bersama rekan-rekan saya yaitu sebagai berikut. 1. Dimas Wahyu Pambudiono. 2. Egi Safa Pramesti. 3. Habibah Nur Syam Triutami. 4. Muhammad Rizky Hakiki, dan tentunya dengan saya sendiri. Review jurnal seperti berikut. Nama peneliti Ahlunaza Pandu R dan Nia Kurniasari. Tahun 2014. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota volume 14 nomor 2. Judul Studi Komparatif Tahapan Perencanaan Pembangunan Pedesaan di Indonesia dan Malaysia. Sumber artikel https://e-journal.unisba.ac.id index.php Planologi artikel view nomor 2554. Permasalahan yang diangkat yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik atau sarana, prasarana, dan manusia di pedesaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan pedesaan di Indonesia dan Malaysia. Konsep atau teori. 1. Untuk mencapai keseimbangan optimal antara pembangunan perkotaan pedesaan. 2. Memastikan pertanian tetap kompetitif dan menghadapi globalisasi dan liberalisasi. 3. Memastikan ekonomi terus berkembang dan menjaga stabilitas harga. 4. Mengurangi keberlanjutan kemiskinan dan akar penyebab kemiskinan. Yang kelima, mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan relatif. Yang keenam, perubahan pola pikir rakyat pedesaan. Yang ketujuh, berkurangnya nilai pedesaan. Yang kedelapan, ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah. Yang kesembilan, ketempatan kerja yang tidak menarik terbatasnya. Yang ke-10, peluang dalam bidang wirausaha, kurangnya prospek. Yang ke-11, rendahnya nilai tambah suatu produk. Yang ke-12, ketergantungan pada tenaga kerja asing. Yang ke-13, rendahnya produktivitas. Dan yang ke-14, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Poin 9. Tahapan perencanaan pembangunan pedesaan di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya tidak jauh berbeda. Kedua negara masing-masing memiliki karakteristik dan ciri tersendiri dalam perumusan perencanaan pembangunan pedesaan di negaranya. Konsep perencanaan pembangunan pedesaan di Indonesia dan Malaysia berbeda, di mana di Indonesia menerapkan perencanaan pembangunan kawasan pedesaan berkelanjutan, sedangkan di Malaysia menerapkan transportasi perkotaan. Namun keduanya juga memiliki persamaan, di antaranya ialah dalam penataan kawasan perdesaannya. Kedua negara saling memperhatikan ketetapan penggunaan lahan dan fungsi kawasan. Penataan kedua negara saling menghentikan kebutuhan untuk aktivitas publik. Pada prinsip dan ciri-ciri perencanaan desa, Malaysia dalam melakukan perencanaan desa lebih fokus dalam 3 hal, yaitu pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan alam, yang selalu mengedepankan kualitas moral masyarakatnya. Dalam ruang lingkup perencanaan desa, Indonesia memiliki banyak dokumen dalam perencanaan desa. Tetapi dalam pelaksanaan atau implementasinya masih kurang. Sedangkan Malaysia hanya memiliki satu dokumen yang disusun dan digambarkan secara terperinci sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dalam peran sertanya yang aktif, tiap lembaga desa Malaysia telah memiliki tugas yang berbeda dan telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Bandar dan Wilayah. Sedangkan di Indonesia, lembaga yang dibentuk oleh masing-masing desa dan tugasnya dapat saling tumpang tindih.
Penyusunan RPJM Desa di Indonesia dilakukan dengan 8 kegiatan yang meliputi 1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa. 2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. 3. Pengkajian keadaan desa. 4. Analisa data dan laporan. 5. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. 6. Penyusunan rancangan RPJM Desa. 7. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. 8. Penetapan dan perubahan RPJM Desa. Tahapan penyusunan PTD di Malaysia dilakukan dengan kegiatan yang meliputi 1. Sistem bestari. 2. Kenal pasti masalah dan potensi. 3. Visi dan tujuan pembangunan. 4. Rekomendasi pembangunan. 5. Manajemen pembangunan. 6. Pembangunan dan pemantauan. 7. Pemberdayaan masyarakat pedesaan. 8. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya. 9. Konservasi sumber daya alam. 10. Pelestarian wilayah budaya lokal. 11. Pertahanan kawasan lahan abadi. 12. Pertanian pangan untuk ketahanan pangan. 13. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan perkotaan. 14. Prosedur peneliti untuk melakukan verifikasi data. 15. Memastikan ekonomi terus berkembang dan menjaga stabilitas harga. Karena masih banyak kekurangan pada perencanaan pembangunan desa di Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia, maka guna mencapai pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia, ada beberapa ide pada tahapan proses perencanaan pembangunan perdesaan. Ide tersebut diharapkan dapat menjadi koleksi bersama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan lain-lain untuk kedepannya dalam mencapai tujuan pedesaan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan. Sekian dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.